Baik, halo dan selamat pagi. Salam damai sejahtera kepada semua pendengar sekalian, segenap sahabat kebenaran, sahabat mutiara kebenaran, acara kita bersama yang akan kita jalani dan akan kita dengarkan simak bersama selama kurang lebih 40 menit sampai 1 jam ke depan. Saya Dr. Stephen Einstein Liao masih bersama dengan Anda menemani Anda untuk mempelajari firman Tuhan. Satu pasal, satu hari, satu pasal, satu sesi. Memang ini tidak absolut karena kadang-kadang kita menggabungkan beberapa pasal atau kadang-kadang kalau ada pasal yang sangat panjang mungkin kita harus membahas pasal itu lebih dari satu sesi gitu ya. Seperti yang lalu kita membahas pasal 19 dalam kitab Ulangan bersama-sama dengan pasal 20 itu kita gabungkan karena rupanya materinya cukup untuk dimasukkan dalam satu sesi. Sehingga itu berarti kita hari ini sudah sampai kepada Ulangan pasalnya yang ke-21. Bagi Anda yang mungkin baru saja bergabung dengan kita di dalam acara Mutiara Kebenaran, Anda bisa mengikuti acara ini. Kita mempelajari Perjanjian Lama secara sistematis mulai dari Kejadian sampai Maleakhi. Itu rencananya ya. Dan ya, kita akan melakukannya sepasal demi sepasal, ayat demi ayat. Kita tidak akan melengkapin atau kita tidak akan melewatkan ayat-ayat manapun. Kita akan membaca semuanya dan kita berusaha untuk menjelaskan firman Tuhan kepada orang-orang yang rindu untuk belajar firman Tuhan secara sistematis. Dan ada banyak sekali keuntungan dari pendekatan ini. Kita bisa mempelajari seluruh firman Tuhan pada akhirnya. Seringkali kalau di gereja, gereja sangat penting saudara Tuhan, apalagi gereja yang Alkitabiah sangat penting sekali. Namun di dalam bergereja, gembala sidang, ya saya sendiri juga gembala sidang kadang-kadang harus berkhotbah sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan ada perikop-perikop yang akan sering dikhotbahkan dan mungkin ada perikop-perikop yang jarang dikhotbahkan atau tidak dikhotbahkan. Nah, itulah makanya mengapa mempelajari firman Tuhan tidak cukup hanya satu hari, misalnya hari Minggu kita mendengarkan khotbah, itu sudah memang sangat penting. Namun kita perlu mempelajari firman Tuhan setiap hari. Ya, kita ada renungan pribadi dan Anda bisa juga mengikuti atau ini kayak vitamin saudara-saudara. Mutiara Kebenaran ini saya katakan seperti super vitamin ya, vitamin komplit begitu karena Anda mempelajari Alkitab secara sistematis seluruhnya. Dan puji syukur kalau Anda memang rindu untuk mempelajari firman Tuhan, itu adalah hal yang sangat indah. Baik. Dan Ulangan pasal yang ke-21 kita buka. Saya harap Anda memiliki Alkitab bersama dengan Anda. Anda bisa membacanya bersama dengan saya, Anda bisa melihat konteksnya, Anda bisa mengikuti. Baik, sebelum kita membacanya, kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang di surga, terima kasih Tuhan untuk hari yang Kau berikan kepada kami. Terima kasih untuk kesempatan, kesehatan, fasilitas ya, segala teknologi yang Kau berikan kepada pikiran manusia sehingga kami dapat melalui suatu program rekaman ini, rekaman Mutiara Kebenaran, kami bisa belajar firman-Mu dan kebenaran firman-Mu dapat disiarkan kepada semua orang yang rindu untuk belajar, untuk tahu lebih banyak lagi. Pimpin kami Tuhan, kami belajar dari kitab Ulangan, terutama pasal 21 selama kurang lebih 1 jam atau 40 menit sampai 1 jam ke depan. Kau yang tolong. Kami berdoa Tuhan dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Oke, Ulangan pasal yang ke-21 ada 23 ayat di sini. Kita akan baca terlebih dahulu ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Apabila di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu untuk menjadi milikmu terdapat seorang yang mati terbunuh di padang dengan tidak diketahui siapa yang membunuhnya, maka haruslah para tua-tuamu dan para hakimmu keluar mengukur jarak ke kota-kota yang di sekeliling orang yang terbunuh itu. Kota yang ternyata paling dekat dengan tempat orang yang terbunuh itu, para tua-tua kota itulah harus mengambil seekor lembu betina yang muda yang belum pernah dipakai, yang belum pernah menghela dengan kuk. Para tua-tua kota itu haruslah membawa lembu muda itu ke suatu lembah yang selalu berair dan yang belum pernah dikerjakan atau ditaburi, dan di sana di lembah itu haruslah mereka mematahkan batang leher lembu muda itu. Imam-imam Bani Lewi haruslah tampil ke depan, sebab mereka lah yang dipilih Tuhan Allahmu untuk melayani Dia dan untuk memberi berkat demi nama Tuhan.
Menurut putusan merekalah setiap perkara dan setiap hal luka melukai harus diselesaikan. Dan semua tua-tua dari kota yang paling dekat dengan tempat orang yang terbunuh itu haruslah membasuh tangannya di atas lembu muda yang batang lehernya dipatahkan di lembah itu. Dan mereka harus memberi pernyataan dengan mengatakan, tangan kami tidak mencurahkan darah ini dan mata kami tidak melihatnya. Adakanlah pendamaian bagi umatmu Israel yang telah kau tebus itu, Tuhan, dan janganlah timpakan darah orang yang tidak bersalah ke tengah-tengah umatmu Israel. Maka karena darah itu telah diadakan pendamaian bagi mereka. Demikianlah engkau harus menghapuskan darah orang yang tidak bersalah itu dari tengah-tengahmu, sebab dengan demikian engkau melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Oke, jadi kembali di sini kita melihat ada kasus pembunuhan. Tuhan mengatur apa yang harus dilakukan dalam suatu kasus pembunuhan, tapi kali ini kasus pembunuhan yang dimaksud adalah kasus pembunuhan yang tidak diketahui siapa pembunuhnya. Jadi contoh kasusnya adalah ketika ada orang yang mati terbunuh di padang. Jadi mungkin mereka menemukan mayat di padang yang jelas-jelas ada tanda-tanda pembunuhan, misalnya kepalanya hancur, kena gebuk begitu kan, atau ada luka pisau atau luka pedang atau apapun, pokoknya terlihat bahwa orang ini bukan kecelakaan, bukan karena binatang buas, dia dibunuh dan tidak ada yang menjadi saksi, tidak ada ciri-ciri, tidak ada clue atau petunjuk-petunjuk ya sehingga bisa diselesaikan siapa yang membunuhnya, dan Tuhan memberitahu bagaimana ini harus di-handle, harus disikapi ya. Dan sangat menarik ya, ternyata Tuhan sangat peduli mengenai hal-hal seperti ini, dan ini wajar karena Tuhan peduli akan keadilan. Oleh karena itu, kalau kita masih di pasal 19, kita membaca tentang bagaimana kalau ada orang yang membunuh orang dengan tidak sengaja, jadi ada aturannya di situ. Bagaimana dengan orang yang membunuh orang dengan sengaja? Nah, ini juga ada aturannya, sudah jelas ya, bahwa orang yang membunuh manusia dengan sengaja itu harus dihukum mati dengan Tuhan. Dan ya sangat sayang sekali bahwa hari ini ya, manusia telah merasa lebih pintar dari Tuhan, merasa lebih baik dari Tuhan, bahkan lebih berbelas kasihan daripada Tuhan. Jadi ada suatu gerakan besar-besaran di seluruh dunia ya, dipimpin oleh ormas-ormas ya, seperti Amnesty International untuk mendorong supaya dihilangkan hukuman mati. Ya seolah-olah wah manusia kita sekarang sudah lebih beradab dari Tuhan bahkan begitu. Padahal Tuhan berkata tidak. Kalau seseorang membunuh orang karena membencinya dengan sengaja, dia harus dihukum mati. Nah, itu sudah ada aturan sejak di dalam Kejadian pasal 9 gitu. Tuhan peduli dengan hal-hal seperti ini. Tuhan peduli bahwa keadilan harus ditegakkan di bumi, di dalam masyarakat, dan di Israel juga demikian. Makanya katanya, apabila di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu, nah kembali di ayat 1 saya mengingatkan bahwa kitab Ulangan ditulis, mereka belum masuk Kanaan, saudara, tapi sudah mengantisipasi. Mereka belum masuk Kanaan, tapi sudah mengantisipasi masuk ke dalam Kanaan. Nanti Tuhan bilang, atau Musa bilang di sini, kalau kamu sudah masuk ke tanahmu itu. Jadi saya sudah tekankan di sesi-sesi sebelumnya, ini adalah suatu bentuk iman kepada janji Tuhan gitu. Dan mereka sudah masuk ke Kanaan, terjadi pembunuhan yang tidak diketahui ini, maka apa prosedurnya? Nah, ini kita baca. Pertama, mereka harus tekankan dulu orang ini matinya di padang. Maka ada di mana padang ini paling dekat di mana. Jadi mereka harus menentukan, kalau dalam bahasa hukum kita sebut yurisdiksinya begitu ya. Jadi kota mana yang harus mengadakan pendamaian. Jadi mereka ukur ini paling dekat ke kota mana. Nah, misalnya paling dekat ke Shichem atau paling dekat ke Yerusalem atau paling dekat ke Bethel atau lain-lain sebagainya lagi begitu. Jadi mereka tentukan. Nah, kota yang paling dekat itulah yang harus mengadakan pendamaian. Jadi kita baca, kita tadi sudah melihat prosedurnya. Tua-tua kota itu harus mengambil lembu betina. Lembu betina ini harus dikorbankan. Ya, jadi mereka bawa ke tempat katanya lembah yang tertentu yang berair. Dan mungkin ada bertanya, kenapa harus lembah yang berair dan lain sebagainya? Ya ini suatu prosedur saja. Saya lihat di sini lembah yang berair yang belum pernah dikerjakan atau ditaburi. Jadi maksudnya bukan sembarang lembah begitu ya. Jadi mereka harus mencari lembah yang terpencil juga begitu, karena ini bukan
Jadi jangan memakai tanah orang begitu, tanah yang dikerjakan atau secara sembarangan begitulah. Mereka harus benar-benar memikirkan hal ini. Dan di lembah itu mereka mematahkan batang leher lembu muda itu begitu. Dan ini harus disertai oleh imam-imam Bani Lewi. Nah, nanti kita akan balik lagi ke imam-imam Bani Lewi di sini ya. Tapi intinya bahwa mereka harus lalu membasuh tangan di atas lembu muda itu, menandakan bahwa mereka tidak bersalah begitu. Jadi mereka harus berkata seperti di ayat yang ke-8, ayat ke-7, tangan kami tidak mencurahkan darah ini dan mata kami tidak melihatnya. Nah, jadi secara simbolis mereka cuci tangan, menandakan bahwa mereka bersih dari dosa ini, bukan mereka yang melakukannya. Dan juga mereka sudah mencoba untuk mencari siapa yang melakukannya. Itu tersirat di sini ya. Tentu setiap kasus pembunuhan sebenarnya harus diselidiki. Mungkin mereka tidak punya yang namanya polisi pada waktu itu, tapi itulah tugas ya, tua-tua segala macam, mereka harus menyelidikinya dengan seksama begitu. Kalau mereka bisa tahu siapa yang membunuhnya, ya mereka harus mengejar pembunuhnya itu. Tapi kalau mereka sudah selidiki dan mereka tidak dapatkan, ya mereka bisa mencuci tangan mereka dengan hati nurani yang bersih. Jadi mencuci tangan di sini kan hanya suatu tindakan eksternal untuk mencerminkan suatu realita internal. Jadi percuma kalau misalnya dalam hati mereka tahu bahwa mereka tidak bersih begitu ya. Misalnya mereka sebenarnya bisa tahu siapa yang melakukannya, tapi mereka mencoba melindungi begitu. Ya, mungkin ada pembunuhnya, kan ada sanak saudara atau siapanya, salah satu tua-tua di situ. Ini kan bahaya gitu kan. Nah, jadi atau ada kepentingan-kepentingan lain, ya misalnya mereka tahu bahwa kalau ini diselidiki bisa jadi mengarah kepada katakanlah orang yang kaya, orang yang berkuasa di kota itu begitu, sehingga mereka segan untuk melakukannya, ya maka percuma mereka mencuci tangan. Mereka mau cuci tangan berapa kali pun mereka bersalah di hadapan Tuhan begitu. Dan kita masih ingat ada satu tokoh yang juga pernah mencoba taktik cuci tangan ini. Anda tahu siapa? Di Perjanjian Baru ya, yaitu adalah Pilatus. Ya, Pilatus pernah mencoba taktik cuci tangan dengan sama Tuhan. Taktik cuci tangan, waktu itu kebetulan dia menjadi wali negeri atas Yudea, dan Tuhan Yesus diperhadapkan kepadanya, dituduh macam-macam oleh orang Yahudi, dan Pilatus sudah berkali-kali berkata, aku tidak menemukan apa yang salah, aku tidak menemukan apa yang salah. Dan seharusnya sebagai seorang hakim yang adil, dia membebaskan Yesus begitu saja, karena memang tidak ditemukan apa-apa yang salah. Namun dia menyerah kepada tekanan, pressure dari rakyat banyak ya, sampai-sampai mereka pakai nama kaisar segala. Kita baca, wah kalau kamu melepaskan orang ini, kamu bukan teman kaisar. Nah, ini yang bikin Pilatus ketakutan begitu. Mereka takut nanti orang Yahudi laporkan dia ke kaisar. Sehingga akhirnya Pilatus bilang, yaudah terserah kalian lah, salibkan dia katanya. Salibkan dia. Lalu dia, apa yang dilakukan Pilatus? Dia ambil air, dia cuci tangannya, seolah-olah berkata, aku tidak bersalah. Tapi apakah benar demikian? Dia tidak bersalah. Oh tidak, saudara Tuhan. Pilatus boleh mencuci tangan seberapa banyak kali pun, namun hati nurani dia akan berkata, kamu bersalah, mestinya kamu bebaskan dia, kamu hakimnya. Oh saudara, ada orang yang berkata di neraka nanti Pilatus dihukum cuci tangan terus selama-lamanya. Tentu itu hanya lelucon ya. Di neraka tentu tidak seperti itu, tapi saudara kasih Tuhan, ya mencuci tangan. Ya, tua-tua di sini disuruh cuci tangan, mata kami tidak melihatnya, tangan kami tidak mencurahkannya. Tentu ini hanya akan Tuhan dengarkan kalau memang benar demikian begitu. Dan ayat 8 ayat 9, adakanlah pendamaian bagi umatmu Israel yang kau tebus itu. Jadi rupanya adanya darah yang tercurah sekalipun pembunuhnya tidak tertangkap gitu ya. Adanya darah yang tercurah itu bagaikan mengotori negeri itu. Ya, Tuhan ingin ada keadilan, Tuhan ingin ada kebenaran di atas negeri itu, dan adanya darah-darah yang tercurah di sini, darah yang tak bersalah yang tercurah, mengotori dan mempolusikan negeri itu secara rohani gitu. Dan mungkin tidak terlihat secara fisik, tentu tidak terlihat secara fisik ya. Banyak hal yang tidak terlihat secara fisik. Waktu Lot disuruh memilih mau pergi kemana, Lot melihat tanah Sodom, dan dia melihat, wah tanah Sodom itu subur sekali, penuh dengan air ya, karena Tuhan belum hancurkan dengan hujan belerang waktu itu. Wah, sehingga dia bilang, aku mau pergi ke sini. Itu melihat secara fisik, saudara. Tapi secara rohani, tanah Sodom dan sekitarnya adalah tempat yang sangat gelap, sangat bau ya, bau dengan dosa-dosa yang nggak jelas, yang sangat parah sudah dengan Tuhan. Jadi kita perlu mata rohani, menilai banyak hal secara rohani ya.
Dan tanah itu bisa terpolusikan secara rohani kalau terjadi pembunuhan, kejahatan ya. Nah, ini memberitahu kita bahwa Tuhan peduli mengenai hal-hal ini. Tuhan peduli, dan kita sebagai orang percaya tidak bisa menutup mata terhadap apa yang terjadi di sekeliling kita, begitu. Secara masyarakat, Tuhan akan tuntut itu suatu kali. Sebagai suatu negara, sebagai suatu masyarakat, Tuhan akan tuntut kalau kejahatan dibiarkan begitu saja. Tuhan akan tuntut itu, karena orang-orang yang tertindaslah yang akan berseru-seru. Orang yang mati, yang dibunuh itu, kita baca di Kejadian pasal 4 ketika Kain membunuh Habel, Tuhan bilang sama Kain, darah adikmu Habel berteriak-teriak kepadaku. Jadi orang-orang yang tidak bersalah yang dibunuh, mereka akan berteriak-teriak kepada Tuhan. Ya. Dan ini bukan hanya masalah pembunuhan, saudara kasih Tuhan. Memang banyak contoh yang dipakai ya, itu mengenai pembunuhan. Karena pembunuhan itu sudah capital crime, istilahnya sudah tindak kejahatan yang paling besar. Namun ini bisa berlaku untuk segala macam yang lain, saudara kasih Tuhan. Artinya Tuhan tidak ingin ada kejahatan yang dibiarkan begitu saja di suatu masyarakat. Suatu masyarakat tidak boleh menutup mata. Tidak boleh, udah cuekin aja lah ya, toh nggak kena saya. Nah ini salah, ini konsep yang salah. Oleh karena itu orang Kristen ya perlu aktif ya di dalam masyarakat, dalam hal apa? Dalam hal memilih hukum-hukum yang baik ya. Ada orang yang bertanya pada saya, apakah orang Kristen boleh ikut pemilu? Ya, bukan hanya boleh, malah seharusnya memakai akal budi kita untuk menentukan pemimpin-pemimpin kita yang kemudian menentukan hukum-hukum di negeri kita. Ya, dan menentukan ikut-ikut ini ya, supaya negeri tempat kita berada ini makin lama makin baik gitu kan. Indonesia misalnya makin lama makin baik, makin sesuai dengan kebenaran. Jangan makin lama makin korup, makin kacau, penegakan hukum makin rusak. Wah, ini Tuhan akan tuntut suatu ketika nanti dari negara kita, dan kita tinggal di sini ya, kita harus mengusahakan kesejahteraannya begitu. Oke. Dan tadi saya bilang kita akan kembali lagi ke masalah imam-imam Bani Lewi. Jadi ada tua-tua yang harus berperan, kemudian imam-imam Bani Lewi juga harus tampil ke depan di ayat yang kelima. Ya, karena mereka ini ya mereka boleh dianggap orang-orang yang mestinya berhikmat karena mereka tahu firman Tuhan. Mungkin mereka bisa membantu dalam penyelidikan kasus pembunuhan ini. Namun dikatakan juga sebab merekalah yang dipilih Tuhan Allahmu untuk melayani Dia, untuk memberi berkat demi nama Tuhan. Jadi Imam Lewi itu punya hak dan punya tugas untuk memberikan berkat atas orang Israel demi nama Tuhan. Dan konsep yang sama sudah ada di dalam, kita temui juga di dalam Ulangan pasalnya yang ke-10 di sini. Coba saya cari dulu ya. Ulangan pasal 10 ayat 8 ya. Pada waktu itu Tuhan menunjuk suku Lewi untuk mengangkut tabut perjanjian Tuhan, untuk bertugas melayani Tuhan dan untuk memberi berkat demi namanya sampai sekarang ya. Jadi suku Lewi terutama imam-imam ya. Jadi suku Lewi terutama imam-imam itu tugasnya memberi berkat atas nama Tuhan. Jadi mereka akan angkat tangan dan mereka akan memberkati orang Israel. Dan hari ini banyak pendeta yang mencoba melakukan itu, saudara, tapi itu salah kaprah sebenarnya. Itu salah prosedur dan tidak memahami perbedaan antara kita di zaman jemaat lokal, zaman gereja di sini dengan zaman Israel. Karena di zaman jemaat tidak ada lagi yang namanya imam, perbedaan antara imam dengan awam. Saya sudah jelaskan itu juga di sesi-sesi yang lalu. Karena semua orang percaya hari ini adalah imam. Semua orang percaya hari ini bisa berhubungan langsung dengan Tuhan, tidak memerlukan perantara karena sudah ada perantara, yaitu Yesus Kristus. Kita tidak memerlukan perantara yang lain lagi. Oleh karena itu di zaman kasih karunia, zaman gereja ini, semua orang adalah imam, dan kita tidak mendapatkan Tuhan tidak menunjuk misalnya kelas tertentu atau golongan tertentu, kamu yang kasih berkat ya, tidak lagi ya. Jadi apa fungsi pendeta? Nomor satu kita bilang pendeta itu nggak ada istilahnya dalam Alkitab ya. Apa fungsi gembala? Gembala berfungsi untuk memimpin, mengajar, menegur, ya, memberi makan secara rohani, bukan memberkati dengan Tuhan dalam pengertian kayak seolah-olah berkat Tuhan itu harus mengalir melalui seorang gembala. Tidak. Memang gembala membawa berkat nggak? Ya membawa berkat dalam pengertian firman Tuhan dan lain sebagainya. Tapi tiap-tiap orang memiliki akses langsung kepada Tuhan.
tidak menunggu berkat dari gembalanya, apalagi pakai angkat tangan gitu kan, seolah-olah berkatnya tercurah dari tangannya dan lain sebagainya. Nah, ini praktek yang masih banyak terjadi di gereja-gereja. Kalau saya perhatikan di akhir kebaktian biasanya pendetanya atau gembalanya disuruh maju berdoa angkat tangan memberkati jemaat begitu. Itu konsep yang masih terpaku, masih salah zaman sebenarnya. Itu mestinya di dalam perjanjian lama. Oke, nah kita lanjut lagi, itu sudah sampai ke ayatnya yang ke-9. Kita berlanjut ke ayat 10 sampai dengan ayatnya yang ke-14. Oke, ayat 10 sampai 14. Apabila engkau keluar berperang melawan musuhmu dan Tuhan Allahmu menyerahkan mereka ke dalam tanganmu dan engkau menjadikan mereka tawanan, dan engkau melihat di antara tawanan itu seorang perempuan yang elok sehingga hatimu mengingini dia dan engkau mau mengambil dia menjadi istrimu, maka harus engkau membawa dia ke dalam rumahmu. Perempuan itu harus mencukur rambutnya, memotong kukunya, menanggalkan pakaian yang dipakainya pada waktu ditawan, dan tinggal di rumahmu untuk menangisi ibu bapaknya sebulan lamanya. Sesudah demikian, bolehlah engkau menghampiri dia dan menjadi suaminya, sehingga ia menjadi istrimu. Apabila engkau tidak suka lagi kepadanya, maka haruslah engkau membiarkan dia pergi sesuka hatinya. Tidak boleh sekali-kali engkau menjual dia dengan bayaran uang. Tidak boleh engkau memperlakukan dia sebagai budak, sebab engkau telah memaksa dia. Oke, jadi kadang-kadang para kritikus Alkitab dan lain sebagainya sering mencoba menyerang Alkitab masalah yang hal-hal seperti ini, ya, seolah-olah bahwa Alkitab merendahkan wanita lain sebagainya. Oh, saudara yang kasih Tuhan, jauh daripada itu. Justru apa yang Tuhan taruh di sini, apalagi jika dibandingkan dengan praktek bangsa-bangsa zaman itu wah luar biasa. Ini justru dipakai untuk melindungi wanita, ya. Jadi banyak yang manusia kalau kadang-kadang tidak berpikir jelas, dia menyerang Alkitab. Wih, kok wanita boleh ini dijadikan tawanan, kemudian seolah-olah dipaksa menjadi istri dan lain sebagainya. Tapi saudara yang kasih Tuhan, kita harus lihat ya situasi zaman itu. Pertama, ini peperangan. Ya, dalam peperangan saudara yang kasih Tuhan, itu banyak korban ya, dan ada yang orang yang akan kehilangan keluarganya, kehilangan segala-galanya, dan adalah hal yang sangat wajar pada zaman itu, di mana akhirnya semua yang kalah itu menjadi milik pemenang, menjadi tawanan, menjadi jarahan begitu ya. Termasuk manusianya. Dan kalau bangsa-bangsa lain itu akan diperlakukan seperti barang, akan diperlakukan seperti budak begitu. Nah, justru Tuhan memberikan suatu perlindungan kepada wanita yang luar biasa di sini. Perhatikan ya, ayat yang ke-10, ayat 11, dan engkau melihat di antara tawan itu seorang perempuan yang elok sehingga hatimu mengingini dia. Nah, apa yang Tuhan lalu katakan di sini? Ya, kalau memang ya bisa saja terjadi ada seorang wanita yang cantik dan ada orang Israel, prajurit Israel yang menginginkannya, maka Tuhan memberikan aturan bagaimana dia bisa memperistri si wanita ini. Dan ini adalah perlindungan yang luar biasa, saudara kasih Tuhan. Kalau di bangsa-bangsa lain, mereka akan langsung memperkosa wanita ini saja begitu. Ya, tentu karena mereka anggap itu sebagai suatu jarahan perang, dan itu sudah terjadi di mana-mana di sepanjang sejarah, di segala suku bangsa, mulai dari Yunani, Romawi, Babel dan sebagainya, Asyur, bangsa-bangsa lain. Ya, kalau mereka menang perang, mereka sembarangan membunuh, sembarangan menjarah, dan nasib wanita biasa sangat sangat pedih ya. Siapapun yang agak cantik, jangankan yang agak cantik, yang hampir semuanya lah boleh dibilang ya mungkin akan diperkosa oleh prajurit-prajurit yang gila-gila itu, saudara kasih Tuhan, akan diperkosa. Namun Tuhan melarang dan Tuhan tidak mengizinkan orang Israel berbuat seperti itu ya. Jadi kalaupun ada di antara mereka yang tertarik dengan wanita yang menjadi tawanan, itu harus dijadikan istri. Wow, ini adalah perlindungan yang luar biasa. Mungkin ada yang bilang, oh tapi kan dia dipaksa, ya mungkin dia tidak mau jadi istri. Ya, daripada dia diperkosa oleh bangsa-bangsa lain. Dan kita harus ingat bahwa menjadi istri pada masa itu memang adalah bagian dari kehidupan seorang wanita. Dan pada masa itu jangan kita bandingkan dengan sekarang, di mana wanita bebas ya pacaran sekian tahun, cari suaminya sendiri, atau ya kalau nggak mau menikah pun bisa kerja ini kerja itu. Pada masa itu kan tidak ya. Kalau mereka seorang wanita yang tidak menikah atau seorang janda, itu posisinya sangat lemah di dalam masyarakat pada waktu itu. Pekerjaan kebanyakan memerlukan tenaga seperti pekerjaan agrikultur, ladang dan lain sebagainya, sehingga seorang wanita perlu untuk menikah begitu. Itu adalah normalitas pada zaman itu. Dan justru wanita ini ya dia
kemungkinan besar orang tuanya sudah mati kan dalam peperangan dan lain sebagainya. Siapa yang akan menjodohkan dia? Siapa yang akan mencarikan pasangan dan lain sebagainya? Sehingga akhirnya dia menikah dengan seorang laki-laki Israel di sini. Ini adalah hal yang sebenarnya dari sudut pandang tertentu salah satu sudah yang terbaik yang bisa terjadi kepada dirinya begitu ya. Dan jadi dan Tuhan bahkan mengatur dengan luar biasa di sini dikatakan. Maka harus engkau membawa dia ke dalam rumahmu. Dan bahkan Tuhan sangat peduli dengan beban psikologis dari wanita ini. Tentu menjadi seorang tawanan yang mungkin keluarganya mati dan sebagainya bukanlah suatu hal yang mudah. Dan Tuhan sengaja memberikan waktu, bahkan Tuhan kasih waktu 1 bulan katanya untuk menangisi ibu bapaknya. Wow, Tuhan bukan hanya peduli masalah fisiknya si wanita ini, bahkan masalah psikologis, masalah mental dia. Dia disuruh menangisi 1 bulan ya, dan dia harus menanggalkan pakaiannya, mencukur rambutnya, memotong kukunya. Nah ini untuk melambangkan bahwa si wanita ini harus sadar bahwa sekarang dia memasuki suatu kehidupan yang baru. Dia memasuki suatu fase yang baru dalam kehidupannya. Dia harus memotong atau membuang hubungan dia dengan masa lalu dia, ya. Karena ya kebanyakan wanita-wanita ini tentunya tadinya penyembah berhala, tadinya mereka adalah orang yang tidak mengenal Tuhan, ya, tetapi dia akan masuk ke dalam masyarakat Israel, dia akan menjadi istri seorang Israel dan dia harus cut relationship begitu ya, atau memotong hubungan dengan ilah-ilah dia yang palsu, kultur dia yang lama, dan dia harus masuk ke dalam kultur Israel yang menyembah Jehovah begitu. Dan itu dilambangkan dengan semua ini. Dia mencukur rambut, dia memotong kuku, menanggalkan pakaian yang dipakai waktu ditawan. Dan Tuhan kasih waktu 1 bulan. Jadi dan dalam waktu 1 bulan ini si laki-laki Israel yang mau menikahi dia ini juga memiliki waktu. Jadi Tuhan tidak ingin ya, dengan adanya waktu ini Tuhan tidak ingin keputusan ini dibuat dengan terlalu cepat, gitu kan? Tidak dibuat terlalu cepat, tidak dibuat hanya karena hawa nafsu semata. Kadang-kadang laki-laki ya, kita tahu bahwa dalam masa-masa tertentu, nafsu seksualnya memuncak begitu. Jadi sepertinya beringesan dan lain sebagainya. Tapi Tuhan tidak ingin ya keputusan-keputusan ini dibuat hanya karena hawa nafsu seksual semata. Ya mungkin wanita ini cantik dan lain sebagainya, tapi dengan Tuhan kasih, tunggu 1 bulan. Tuhan bilang, tunggu 1 bulan. Tidak boleh diperkosa, tidak boleh langsung diambil juga begitu. Tunggu 1 bulan. Dan dengan 1 bulan itu ada waktu untuk merefleksi, ada waktu untuk berpikir, sebenarnya cocok nggak sih wanita ini menjadi istri saya dan lain sebagainya, gitu kan? Dan dia bisa mengamati wanita ini selama 1 bulan, dia menangisi mungkin keluarganya yang lama dan lain sebagainya. Dan setelah itu baru oke. Ya, jadi kalau itu lancar dan berjalan terus, maka dia bisa menjadi istri ya, dan mereka menikah begitu. Dan ayat 14 melanjutkan, apabila engkau tidak suka lagi kepadanya, ya juga tidak boleh dijadikan budak karena sudah dijadikan istri begitu. Sudah dijadikan istri, tidak boleh dijual sebagai budak karena statusnya sudah berubah. Jadi Tuhan memberikan status yang luar biasa. Status sebagai seorang istri di sini kepada wanita ini. Nah, apakah ini ideal? Ya, dalam dunia yang ideal tentu tidak ada hal yang seperti ini, saudara kasih Tuhan ya. Karena tidak ada peperangan dan lain sebagainya, dan mungkin kita bisa berkata, loh kenapa boleh tidak suka lalu diizinkan pergi, masalah perceraian dan lain sebagainya. Tentu ini bukan untuk menjadi contoh bagi orang Kristen hari ini juga. Ini berbicara mengenai Israel dalam kondisi perang dan lain sebagainya. Tuhan bukan berarti dia suka dengan perceraian, sudah kasih Tuhan. Di dalam Maleakhi Tuhan bilang, aku benci dengan perceraian, gitu kan? Aku benci dengan perceraian, itu jelas sekali. Tapi Tuhan, karena begini, ini adalah wanita asing, ya, wanita asing. Jadi si laki-laki ini tidak tahu apakah wanita ini bisa atau tidak bisa dia adjust atau menyesuaikan diri ya, masuk ya, dan mau nggak wanita ini menyembah Tuhan yang benar gitu kan? Mau nggak wanita ini menyembah Tuhan yang benar? Kalau wanita ini akhirnya tidak bisa adjust tidak bisa menyesuaikan diri dengan situasi Israel, dengan hukum-hukum Israel, bahkan dia cenderung tetap mau katakanlah mau tetap pada kultur budaya dia yang lama, bahkan ilah-ilah dia yang lama, ya mungkin si laki-laki Israel ini juga tidak mau dengan istri yang seperti itu begitu kan? Jadi ada suatu jalan keluar di sini, ya, tapi Tuhan bilang tidak boleh diperlakukan sebagai budak karena sudah dipaksa untuk menjadi istri begitu. Oke.
Jadi itu adalah hukum-hukum yang sangat jelas ya, sangat jelas. Sebenarnya sangat pro wanita sebenarnya, sangat pro wanita karena memberikan jaminan dan sangat berbeda dengan bangsa-bangsa lain yang dia masa bodoh, masa bodoh. Bahkan ada kebudayaan yang sangat-sangat negatif terhadap wanita. Ya. Tetapi kita melihat kalau kita percaya Alkitab, makanya negara-negara Kristen akhirnya menjadi negara-negara yang paling mengangkat tinggi harkat dan martabat wanita. Ya, tapi iblis juga sangat licik, saudara-saudara. Iblis sangat licik sehingga munculnya liberalisme, munculnya postmodernisme. Akhirnya iblis balikkan di mana iblis memakai wanita untuk menyerang. Ya, jadi sekarang bukan lagi masalahnya wanita dirugikan, tapi wanita iblis mencoba menipu wanita seolah-olah wanita ingin menjadi seperti laki-laki. Gitu. Itu yang terjadi hari ini. Itu yang terjadi hari ini, di mana wanita menuntut tidak ada perbedaan antara laki-laki dan wanita. Padahal laki-laki dan wanita jelas ada bedanya. Secara fisik ada bedanya, secara mental beda. Ya, dan Tuhan punya peran untuk masing-masing begitu. Tapi banyak wanita sekarang menolak hal tersebut. Ya, mereka tidak mau misalnya suami jadi kepala rumah tangga. Ya, banyak wanita Kristen bahkan tidak mau. Katanya tidak mau. Wah, repot. Banyak gereja tidak mengikuti aturan Tuhan bahwa pemimpin di dalam gereja itu harus laki-laki. Ya, sehingga banyak gereja yang sudah meninggalkan aturan Tuhan seperti itu. Jadi kebablasan, saudara-saudara. Jadi kalau kita kembali ke Alkitab, kalau kita stand on the Bible, kita tetap Alkitabiah, kita melihat Tuhan ciptakan laki-laki dan wanita sepadan, tetapi dengan fungsi yang berbeda, dengan peran yang berbeda. Nah ini, dan kalau masing-masing akan bahagia dengan perannya masing-masing. Ya, banyak wanita yang mengejar, pengen seperti laki-laki dan sebagainya. Ujung-ujungnya tidak bahagia juga, tidak bahagia. Oke, kita lanjut lagi sekarang. Ayatnya yang ke-15 sampai ayat yang ke-17. Saya bacakan. Apabila seorang mempunyai 2 orang istri, yang seorang dicintai dan yang lain tidak dicintainya, dan mereka melahirkan anak-anak lelaki baginya, baik istri yang dicintai maupun istri yang tidak dicintai, dan anak sulung adalah dari istri yang tidak dicintai, maka pada waktu ia membagi warisan harta kepunyaannya kepada anak-anaknya itu, tidaklah boleh ia memberikan bagian anak sulung kepada anak dari istri yang dicintai, merugikan anak dari istri yang tidak dicintai yang adalah anak sulung. Tetapi ia harus mengakui anak yang sulung, anak dari istri yang tidak dicintai itu, dengan memberikan kepadanya 2 bagian dari segala kepunyaannya. Sebab dialah kegagahannya yang pertama-tama, dialah yang mempunyai hak kesulungan. Oke, sekali lagi kita masuk ke dalam suatu topik yang tidak ideal di sini, tidak ideal, yaitu kasus anak sulung dalam suatu situasi poligami di sini. Dan banyak orang yang bertanya kepada saya, apakah Alkitab menentang poligami? Sebenarnya iya, Alkitab menentang poligami. Itu jelas dari desain pertama. Ketika Tuhan ciptakan Adam dan Hawa, Tuhan tidak ciptakan wanita 2 orang, 3 orang, 4 orang kepada Adam. Tuhan ciptakan Adam dan Hawa, gitu. Jadi satu begitu. Bahkan apa itu pernikahan? Katanya keduanya akan menjadi satu daging, keduanya akan menjadi satu daging, bukan ketiganya, keempatnya, kelimanya. Jadi dari desain awal pernikahan sebenarnya adalah monogami. Tetapi kenapa di dalam Alkitab di Perjanjian Lama ya seringkali ada orang-orang tertentu poligami, dan sepertinya Tuhan dalam tanda kutip mengizinkan begitu ya. Dan ini kembali seperti yang Tuhan Yesus katakan sebenarnya di dalam Injil Matius waktu mereka tanya Tuhan Yesus masalah pernikahan, masalah cerai. Tuhan Yesus bilang sebenarnya dari awalnya Tuhan tidak mau bercerai. Lalu orang Farisi bertanya, kenapa Musa perintahkan untuk menulis surat cerai kalau begitu? Dan Yesus bilang, itu adalah karena kedegilan hati kalian. Kedegilan hati kalian. Kalian dilarang bercerai pun, dan sebenarnya Tuhan tidak mau bercerai. Toh tetap cerai juga. Makanya ada hukum untuk melindungi kaum yang lemah. Waktu itu kaum yang lemah adalah wanita. Maka kalau dia diceraikan harus dikasih surat cerai supaya dia bebas, supaya hidupnya tidak lagi dikontrol oleh suaminya yang sudah menceraikan dia. Jangan sampai sudah dicerai tapi masih dikontrol, begitu kan repot, begitu kan? Sudah dicerai masih dikontrol, tidak. Kalau kamu mau menceraikan seorang, kamu harus kasih dia surat cerai supaya jelas begitu. Nah ini untuk melindungi kaum yang lemah pada waktu itu, karena kekerasan hati begitu. Demikian juga hukum-hukum seperti yang kita baca di sini, hak kesulungan. Jadi ini bukan Tuhan sebenarnya mengokekan poligami atau Tuhan senang dengan poligami. Setiap kali poligami disebut di dalam Alkitab, di dalam Perjanjian Lama, efek negatifnya terlihat, saudara Tuhan. Efek negatifnya terlihat itu mulai dari poligamis pertama yang tercatat dalam Alkitab itu Lamek di kitab Kejadian.
sampai kepada poligamis-poligamis yang lain. Ada orang yang tidak mau poligami tapi terseret ya, misalnya Abraham ya, dan efeknya apa? Ya ada konflik dalam rumah tangganya. Demikian juga Yakub ya, dia tadinya kan mau menikah dengan Rahel doang. Tapi akhirnya karena tipu daya Laban, akhirnya punya 4 orang istri. Dan terlihat juga bagaimana keluarganya tidak harmonis. Raja Daud, ya, poligami dan sebagainya. Anak-anaknya saling bunuh-bunuhan. Anda bisa lihat di situ. Salomo apalagi, wah lebih parah lagi. Akhirnya istrinya menyimpangkan hatinya dari Tuhan. Dan banyak sekali saudara Tuhan. Artinya Tuhan sebenarnya tidak suka dengan poligami. Tapi ada beberapa perintah dalam hukum Taurat ya yang berkaitan dengan poligami untuk melindungi pihak yang lemah sebenarnya karena kekerasan hati mereka. Contohnya di sini, misalnya ada seorang punya 2 orang istri, seorang dicintai, seorang tidak dicintai, dan anak sulung ternyata dari istri yang tidak dicintai gitu. Maka dia tidak boleh pada saat pembagian harta untuk mengalihkan hak kesulungan kepada anak dari istri yang dicintai gitu. Kenapa ini penting? Karena hak kesulungan itu, wah lumayan saudara-saudara. Hak kesulungan itu apa? Kalau kita baca di ayatnya yang ke-17 ya kan, memberikan 2 bagian dari segala kepunyaannya. Jadi memang anak sulung punya hak terhadap 2 bagian dari warisan begitu di zaman Israel dulu. Misalnya seorang laki-laki dia punya 3 anak misalnya, maka warisannya harus dia bagi 4 porsi dan 2 porsi ke anak sulung, kemudian yang 1 ke anak kedua, yang 1 anak yang ketiga. Itu adalah aturannya pada waktu itu. Jadi ada hak kesulungan, disebut hak kesulungan. Oleh karena itu posisi sulung ini kadang-kadang diperebutkan. Jadi kita masih ingat Yakub dan Esau ya. Nah, Yakub dan Esau memperebutkan kesulungan walaupun mereka adalah kembar. Jadi kembar kan lahir hari yang sama, tapi tetap aja mempertarungkan kesulungan di situ. Jadi tidak boleh. Jadi Tuhan bilang harus tetap pada anak yang benar-benar sulung lah begitu. Nah sebenarnya ini pernah terjadi saudara, yaitu apa? Tapi sebelum ini ya, yaitu Yakub. Jadi belum ada perintah ini. Yakub ya pernah ya, jadi dia punya 4 istri, sebenarnya 2 istri 2 gundik. Dan kita tahu dia mencintai Rahel sebenarnya. Ditrik ya, ditipu untuk menikah dengan Lea juga ya. Akhirnya anak sulung dia kan dari Lea, yaitu Ruben. Ya, anak kedua dari Lea juga yaitu Simeon. Anak ketiga dari Lea juga yaitu Lewi. Bahkan sampai anak keberapa itu? Anak keempat juga masih dari Lea yaitu Yehuda begitu. Nah, baru belakangan agak-agak bontot dia dapat anak dari Rahel yaitu Yusuf gitu. Nah, Yusuf tentu menjadi anak yang sangat dia kasihi dan itu menimbulkan konflik juga, menimbulkan saudara-saudaranya jealous ya, iri hati, dengki dan lain sebagainya yang tidak benar memang. Tapi saudara kasih Tuhan, akhirnya Yakub memberikan hak kesulungan kepada Yusuf. Padahal Yusuf termasuk yang muda ya, mungkin yang paling muda selain Benyamin. Benyamin paling kecil memang. Jadi akhirnya Yakub kasih hak kesulungan kepada Yusuf gitu. Yusuf dianggap sulung, makanya dalam pembagian hak tanah begitu, Yusuf itu dapat 2 bagian, makanya dibagi menjadi 2, Efraim dan Manasye. Nah, kenapa? Nah, Yakub punya alasan ya. Pertama, anak sulung dia yang beneran yaitu Ruben mengecewakan dia karena Ruben akhirnya kedapatan pernah 1 kali selingkuh dengan gundiknya Yakub yaitu Bilha begitu. Wah, jadi Yakub bilang dia menaiki petiduranku. Wah, ini anak selingkuh dengan pasangan bapaknya kan nggak benar gitu kan. Oke, jadi ada alasan Ruben disingkirkan dari hak kesulungan. Lalu mestinya yang kedua siapa? Simeon. Nah, yang ketiga Lewi. Nah, Simeon dan Lewi juga disingkirkan oleh Yakub dengan alasan juga. Alasannya apa? Dan alasannya benar juga karena keduanya ini pernah terlibat dalam pembunuhan besar-besaran kota Sikem. Mereka sangat keras sehingga Yakub bilang, "Waduh, ini aku tidak mau ini dengan mereka lah begitu karena mereka ini amarahnya keras," katanya gitu. Nah, jadi dengan alasan-alasan seperti itu, Yakub akhirnya menyingkirkan anak-anaknya yang benar-benar lebih tua. Akhirnya dia jatuh ke Yusuf. Tapi sebenarnya saudara-saudara, mestinya apa? Mestinya anak keempat. Anak keempat siapa? Yehuda, begitu. Yehuda kan, Ruben, Simeon, Lewi, mestinya Yehuda. Dan Yehuda tidak dapat sulung, yang sulung adalah Yusuf. Tapi akhirnya apa? Ternyata Tuhan kasih Mesias datangnya dari Yehuda, bukan dari Yusuf. Jadi luar biasa ya. Akhirnya Tuhan kasih Yehuda hal yang bahkan lebih indah lagi daripada menjadi sulungnya Israel, yaitu hak kemesiasan atau hak jalur Mesias gitu. Nah, tentu Yakub melakukan itu kan belum ada aturan ini. Tetapi akhirnya Tuhan kasih aturan di Ulangan bahwa ya daripada kompleks begitu-begitu nggak boleh lah, pokoknya
hak kesulungan tetap pada yang sulung. Jangan melihat dia lahir dari anak yang dari istri yang mana begitu. Kita lanjut lagi ke dalam ayat 18 sampai ayat 21 di sini. Apabila seseorang mempunyai anak laki-laki yang degil dan membangkang, yang tidak mau mendengarkan perkataan ayahnya dan ibunya, dan walaupun mereka menghajar dia, tidak juga ia mendengarkan mereka, maka haruslah ayahnya dan ibunya memegang dia dan membawa dia keluar kepada para tua-tua kotanya di pintu gerbang tempat kediamannya, dan harus berkata kepada para tua-tua kotanya, anak kami ini degil dan membangkang, ia tidak mau mendengarkan perkataan kami, ia seorang pelahap dan peminum. Maka haruslah semua orang sekotanya melempari anak itu dengan batu sehingga ia mati. Demikianlah harus kau hapuskan yang jahat itu dari tengah-tengahmu, dan seluruh orang Israel akan mendengar dan menjadi takut. Oke, mengenai anak yang durhaka. Wow, saudara kasih Tuhan. Oh, betapa hukum yang keras di sini ya. Hukum yang keras. Ya, puji syukur kita tidak berada di bawah hukum Taurat hari ini. Tetapi hukum ini menurut beberapa komentator Yahudi, hukum ini ditaruh untuk menjadi pengingat dan untuk menjadikan anak-anak takut gitu ya, takut. Tapi menurut banyak komentator Yahudi, hukum ini tidak pernah dipraktekkan ya, tidak pernah ya, di dalam Alkitab minimal kita tidak pernah baca dipraktekkan sih kepada siapa-siapa. Namun konsepnya adalah bahwa seorang anak itu harus taat kepada orang tuanya, tidak boleh memberontak begitu ya. Karena memberontak kepada orang tua itu sama dengan memberontak kepada Tuhan. Nah, pengecualiannya adalah kalau orang tuanya sendiri memberontak kepada Tuhan ya. Misalnya orang tuanya pembunuh dan sebagainya, anaknya tidak mau disuruh ikut membunuh dan sebagainya. Nah, itu karena dia mau mengikuti Tuhan. Ya, tapi intinya saudara kasih Tuhan, seorang anak tidak boleh memberontak kepada orang tuanya. Dan wow, hari ini konsep ini sudah jauh-jauh dibuang. Bahkan hari ini pemberontakan seringkali dielu-elukan. Wah, you are a rebel katanya. Kamu seorang pemberontak bagus. Dan musik dunia, musik rock and roll, musik pemberontakan. Wah, ini yang disenangi oleh orang muda. Makin lama makin parah ya. Dulu rock and roll, makin lama ada heavy metal lah, nanti ada segala macam lagi yang lain. Dan saudara kasih Tuhan, sebenarnya Tuhan tidak ingin hal seperti itu ya. Dan mungkin Anda berkata, wah ini kan abuse dong kalau begitu. Orang tua mengabuse, membunuh anaknya. Oh bukan, saudara-saudara, ini bukan abuse karena ini dilakukan secara terang benderang. Makanya Tuhan bilang, kalau seorang orang tua punya anak yang tidak mau mendengarkan perkataan ayah ibunya, dan ini bukan bicara mengenai anak 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, saudara kasih Tuhan, bukan. Ini bicara mengenai anak yang sudah dewasa begini ya, sudah lewat dari masa pertanggungan jawab lah gitu, sudah remaja atau sudah pemuda bahkan. Dan dia terus membangkang dan hidupnya tidak benar ya, menjadi seorang pelahap, peminum, mabuk-mabukan, dan orang tuanya tidak boleh membunuh dia begitu saja, tidak boleh. Itu abuse ya. Nah, tentu orang tua punya hak untuk apa? Hak untuk mendisiplinkan seorang anak. Ya, makanya dikatakan di ayat yang kemana ini? Ayat yang ke-18 katanya ya. Ada seorang anak laki-laki yang degil, membangkang, tidak mau mendengarkan perkataan ayah dan ibunya walaupun mereka menghajar dia. Wow. Jadi artinya orang tuanya ini haruslah orang tua yang sudah mendisiplinkan anaknya dengan benar, gitu kan? Dan pendisiplinan anak itu tidak harus dengan pukulan semata-mata, saudara. Tentu pukulan itu adalah yang terakhir, malah kita bilang ya, yang terakhir. Jadi memang di Amsal dikatakan, spareth the rod, ruineth the son, katanya ya. Barang siapa yang menyayangkan atau tidak mau memakai tongkat teguran itu merusak anaknya sendiri. Dan benar, karena artinya begini, disiplin itu tentu dengan banyak cara. Ada disiplin positif, kita memberikan insentif, kita dengan kata-kata ya, tapi kadang-kadang perlu ada penghukuman ya, dan perlu ada penghukuman ya. Dan hari ini tentu dunia sangat kacau. Ada di negara-negara yang dalam tanda kutip negara maju, walaupun dalam banyak hal mereka terbelakang sebenarnya. Negara-negara maju mereka tidak memperbolehkan orang tua menghukum anaknya secara fisik lagi ya, tidak boleh spanking, orang bilang ya dalam bahasa Inggris spanking, tidak boleh dipukul pantatnya, tidak boleh dirotan dan sebagainya. Tetapi dan mereka bilang oh itu bisa abuse. Ya, memang ada yang abuse, tapi dengan adanya abuse bukan berarti tidak boleh sama sekali sebenarnya ya. Justru dalam masa-masa tertentu, dalam situasi tertentu harus ada penghukuman. Dan penghukuman memang tidak harus selalu fisik ya, bisa hal-hal yang lain. Tapi penghukuman secara fisik juga dalam saat-saat tertentu itu perlu, saudara Tuhan, perlu diberikan. Dan
yang tercatat di ayat 18 sampai ayat 21 ini bukan abuse, karena ini justru harus disaksikan. Ini bukan orang tuanya sendiri, tapi orang tuanya mengundang seisi kota bahkan ya. Jadi para tua-tua kota menjadi saksi, dan tentu para tua-tua kota ini harus menyelidiki benar nggak sih gitu kan. Jadi tidak boleh anak ini langsung dibunuh begitu saja, tidak ya, tapi diselidiki benar nggak sih anak ini membangkang, anak ini nggak benar, anak ini kacau, dan bisa diproyeksikan bahwa anak ini akan tumbuh besar menjadi seorang yang mengacaukan masyarakat begitu. Dan tentu ya, saya yakin bahwa orang tua sebenarnya sangat mengasihi anak, dan makanya ada dikatakan bahwa beberapa komentator Yahudi berkata bahwa hukum ini ada untuk memberikan rasa takut ya kepada anak-anak, tapi belum pernah dilaksanakan katanya begitu. Dan memang kita nggak baca di Alkitab sih ada anak yang dijatuhi hukuman ini begitu. Itu namanya hukum ya. Hukum itu keras Tuhan, dan kita mengucap syukur kita berada di dalam kasih karunia ya, kasih karunia. Dan Tuhan Yesus memberikan perumpamaan tentang anak yang hilang dalam Lukas pasal 16, anak yang hilang, anak yang menghabiskan harta orang tuanya, namun akhirnya dia balik lagi, dan bapaknya langsung memeluk dia dan mengakui dia kembali sebagai anak. Jadi puji syukur kita hidup di masa kasih karunia. Tetapi yang jelas pelajarannya bagi kita hari ini adalah, hai orang tua, jagalah supaya anakmu jangan menjadi seorang pemberontak ya. Karena kalau dia menjadi seorang pemberontak, sekalipun kita hari ini tidak mematikan dia, melempari dia batu, namun lebih parah lagi, jiwa dia terhilang, masuk neraka selama-lamanya. Wow, itu lebih parah lagi saudara. Jadi janganlah membiarkan anak kita menjadi pemberontak. Didiklah dia untuk taat kepada orang tua dan siap nanti untuk taat kepada Tuhan. Oke, masuk ke ayat 22 dan ayat yang ke-23. Terakhir sini ya, apabila seseorang berbuat dosa yang sepadan dengan hukuman mati, lalu ia dihukum mati, kemudian kau gantung dia pada sebuah tiang, maka janganlah mayatnya dibiarkan semalam-malaman pada tiang itu, tapi haruslah engkau menguburkan dia pada hari itu juga. Sebab seorang yang digantung terkutuk oleh Allah. Janganlah engkau menajiskan tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu menjadi milik pusakamu. Oke, ya, jadi ada suatu hukum yang mungkin agak aneh di sini. Apabila seorang berbuat dosa yang sepadan dengan hukuman mati, lalu dihukum mati, kemudian kau gantung dia pada sebuah tiang katanya. Dan mungkin agak aneh terdengar karena hukuman mati dalam bangsa Israel bukanlah mati digantung gitu. Jadi jangan dipikir orang ini mati digantung gitu ya. Hukuman mati di Israel adalah dilempari batu. Itu sudah kita lihat di banyak tempat. Jadi kalau ya terutama tadi perikop yang sebelumnya ya, anak yang memberontak mati pun harus dilempar dengan batu gitu. Jadi yang dimaksud digantung di sini adalah kalau misalnya ada seorang penjahat yang kejahatannya sedemikian rupa sehingga setelah dia dihukum mati dengan lempar batu pun diputuskan untuk menggantung mayatnya untuk menjadi peringatan, mungkin untuk menjadi supaya orang takut, supaya orang tahu begitu bahwa ini orang yang sangat jahat gitu. Nah, jadi orang yang sampai digantung demikian itu berarti sudah penjahat besar biasanya, sudah ya, penjahat besar. Karena bukan saja dia dilempari batu, digantung lagi habis itu ya, mayatnya digantung. Maka Tuhan kasih suatu aturan bahwa mayat itu tidak boleh digantung lama-lama, melainkan pada hari itu juga. Jadi kalau misalnya digantungnya pagi atau siang, malamnya harus diturunkan dan dikuburkan gitu ya. Dan alasannya adalah karena orang yang digantung itu terkutuk oleh Allah begitu. Jadi jangan digantung lama-lama ya, berarti seperti seolah-olah kutuk Tuhan itu menetap begitu nanti, menetap. Nah, dan saudara kasih Tuhan, mungkin Musa tidak paham waktu dia menulis ini ya, dan Yosua yang membacanya atau siapapun, banyak orang Israel membacanya tidak paham. Namun sebenarnya Tuhan sudah menyiapkan aturan ini untuk mengacu dan mempersiapkan kepada Yesus Kristus juga ya, dan segala sesuatu sudah Tuhan atur ya. Kalau Yesus Kristus datang di zaman apa begitu kan, dia bisa mati dengan cara yang berbeda-beda. Namun Yesus Kristus sengaja datang di zaman Romawi, dan di zaman Romawi orang Yahudi berada di bawah Roma sehingga mereka tidak punya kuasa untuk menghukum mati Yesus. Mereka tidak bisa melempari Yesus dengan batu walaupun kadang-kadang mereka coba. Namun mereka harus menyerahkan Yesus ke otoritas Romawi sehingga akhirnya kematiannya adalah di atas kayu salib. Dan itu bukan suatu kebetulan, bukan suatu kebetulan, saudara Tuhan, melainkan sudah merupakan rencana Tuhan, ya, rencana Tuhan, dan sudah dinubuatkan misalnya
tulangnya tidak ada yang patah. Ya kalau dilempari batu, kemungkinan besar tulang ada yang patah ya, misalnya tulang tengkorak karena kena batu gitu kan. Tapi ini disalib ya. Disalib dan Paulus akhirnya mengacu kepada ayat ini di dalam Galatia pasal 3 ayat 13. Galatia 3 ayat 13, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Nah, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Sebenarnya di sini ada permainan kata. Ya, kalau di Ulangan tadi kan apa? Terkutuklah orang yang tergantung, gitu kan? Tergantung pada pohon, gitu. On a tree katanya di situ kalau dalam bahasa KJV ya. Ya, tiang di sini disebut tiang atau pohon sebenarnya. On a tree dalam KJV dia memakai istilah tree, pohon ya. Dalam bahasa aslinya memang memakai H artinya pohon gitu, atau kayu begitulah. Dan salib itu kayu ya, kayu dibuat dari pohon kan gitu. Jadi rupanya ini teraplikasi kepada Tuhan Yesus begitu. Jadi terkutuklah orang yang tergantung pada tiang atau pada kayu salib di sini. Dan Yesus Kristus terkutuk oleh Allah bukan karena apa yang dia lakukan, tapi karena apa yang kita lakukan, saudara. Wow, luar biasa. Luar biasa ya. Jadi kadang-kadang orang berkata, yang salah siapa? Orang Yahudi atau orang Romawi? Saudara, yang salah adalah kita semua. Kita semualah yang membuat dia naik di atas kayu salib. Ya. Setiap dari kita yang berdosa, dosa-dosa kita lah yang menyebabkan Yesus mati di atas kayu salib. Karena dia mati di atas kayu salib untuk menanggung dosa kita semua. Oleh karena itu, kita semua punya kewajiban, ya, kalau kita mau diselamatkan, untuk datang kepada dia dan untuk meminta keselamatan dari dia. Dan kalau Anda mendengarkan Mutiara Kebenaran ini, rekaman ini, dan Anda belum yakin akan keselamatan, ketahuilah kita semua adalah orang berdosa. Anda orang berdosa. Namun Yesus mati di kayu salib karena dosa-dosa Anda, bukan karena dia sendiri. Dia terkutuk karena kita. Ya, terkutuklah orang yang tergantung di atas kayu salib. Dia terkutuk karena kita, supaya kita bisa lepas dari kutuk, ya, dan kita bisa mendapat hidup yang kekal. Oleh karena itu, Anda harus mengamini itu, harus bertobat dari dosa Anda. Artinya apa? Mengaku bahwa dosa kita adalah hal yang keji, menjijikkan di hadapan Tuhan, dan kita menyesalkan itu, dan kita mau menerima karya penyelamatan Yesus Kristus. Kristus mati bagi kita, dan kita hidup bagi Kristus. Dan kalau Anda belum melakukan itu, lakukanlah dengan segera. Dan kalau Anda sudah melakukan itu, mari kita mengingatnya dan kita hidup bagi Dia. Hari ini kita hidup bagi Dia, dan besok kita hidup bagi Dia. Kapanpun Tuhan kasih kita nafas, kita hidup bagi Dia. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu. Kiranya Engkau yang menolong kami semakin paham akan firman-Mu. Kami dapat melakukannya. Terima kasih Engkau telah terkutuk bagi kami, supaya kami bisa lepas dari kutuk. Ajar kami untuk hidup bagi-Mu Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin. Baik, saudara kasih Tuhan, kita akan bertemu dalam sesi yang selanjutnya. Sampai berjumpa dan Maranatha.